saya akan melakukan uji VAR atau uji VCM, di mana uji ini terdapat 8 cara atau 8 langkah. Nah, pertama, kita akan melakukan uji stasioner pada setiap variabel. Klik buka eViews, File, New, Work File. Nah, di sini saya menggunakan annual dikarenakan saya menggunakan data tahunan. Dimulai dari tahun 1994 hingga 2024. Klik OK. Nah, lalu di sini kita bisa menginput data, klik MT Group Series. Di sini saya akan mengcopy datanya terlebih dahulu. Nah, agar lebih mudah, maka saya akan mengubah namanya. Nah, setelah selesai, bisa kita close, klik yes. Nah, pertama di sini kita akan melakukan tes level untuk mengetahui apakah variabel ini sudah stasioner atau belum. Nah, pertama kita akan melakukan pada variabel x1. Klik 2 kali pada variabel x1, lalu klik View, Unit Retest, Standard Unit Retest. Klik pada level, lalu OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai probability-nya itu adalah 0,4891, ya berarti lebih dari 0,05. Dan ini data ini terdistribusi tidak stasioner. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama pada variabel x2. Klik View, Unit Retest, Standard, Level. Nah, berarti variabel x2 ini sama seperti variabel x1, di mana nilai probability-nya lebih dari 0,05, di mana data ini terdistribusi tidak stasioner. Lakukan hal yang sama juga pada variabel y. Unit Retest, Standard Unit Retest, Level, OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa probability-nya itu juga lebih dari 0,05. Berarti sama bahwa data masih tidak stasioner. Nah, karena pada uji level tes data masih tidak stasioner, maka kita akan melanjutkan ke first difference. Klik variabel x1, klik View, Unit Retest, Standard Unit Retest, dan kita akan mengubahnya menjadi Test First Difference. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai probability-nya sudah kurang dari 0,05, di mana data ini terdistribusi sudah stasioner. Nah, lalu kita akan melakukan hal yang sama pada variabel x2 untuk melihat apakah data ini sudah stasioner atau tidak stasioner. Nah, di sini data sudah terdistribusi stasioner dikarenakan nilai probability-nya kurang dari 0,05. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada variabel y. Unit Retest, Standard Unit Retest, First Difference, OK. Nah, di sini juga data sudah stasioner ya, dikarenakan sudah kurang dari 0,05. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji lag optimal. Kita bisa close, lalu klik Estimate VAR. Nah, di sini tadi karena setiap variabel atau data tadi sudah stasioner pada tes first difference, maka kita akan menggunakan data ini atau rumus ini.
klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji lag optimal, di mana kalian bisa klik View, Lag Structure, Lag Kriteria. Nah, di sini kita akan melakukan lag to include sebanyak 5. Klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, maka akan terdapat tabel ini. Lalu, nah, dapat dilihat bahwa bintang yang paling banyak itu terdapat di lag 0. Ada 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa lag optimal pada model ini menggunakan lag 0 atau lag yang pertama ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas atau inverse root. Kita kembali ke Fuse, klik View, Lag Structure, Add Root Graph. Nah, di sini dapat dilihat muncul sebuah gambar. Nah, di mana gambar ini dapat dilihat dari hasil uji. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa titik-titik pada hasil uji ini, jika berada di dalam lingkaran, maka data ini bisa digunakan untuk penelitian, dan sebaliknya, jika titik-titik ini berada di luar lingkaran, maka data yang digunakan tidak terlalu bagus untuk dijadikan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji causality Granger. Kita kembali ke Fuse, View, Estimate Output, klik View, Lag Structure, Granger Causality. Nah, di sini sudah muncul hasil uji Granger Causality. Nah, bisa dilihat bahwa X1 memiliki hubungan kausalitas terhadap X2, di mana nilai probability-nya adalah 0,01. Berarti nilai probability-nya ini kurang dari 0,05. Sedangkan X1 tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap variabel Y, dikarenakan nilai probability-nya itu lebih dari 0,05. Dan seterusnya juga. Nah, kemudian kita akan melakukan uji kointegrasi untuk melihat jangka panjang dan jangka pendeknya. Kita kembali ke Fuse, klik View, ke Integration Test. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lag 5, klik OK. Nah, ini adalah hasil co-integration test atau kointegrasi test. Ini. Nah, uji kointegrasi ini dilakukan agar kita dapat melihat hasil probability-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai probability uji kointegrasi ini kurang dari 0,05. Di mana hal ini berarti jika berada di kurang 0,05, berarti penelitian ini menggunakan model VECM. Apabila hasil uji kointegrasi lebih dari 0,05, maka menggunakan model VAR. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji IRF atau Impulse Response. Kita kembali ke Fuse, klik View, Impulse Response, klik OK. Nah, sini sudah muncul grafik dan gambar-gambar. Nah, di mana gambar ini itu menjelaskan bahwa respon variabel X1 terhadap dirinya sendiri, dan ini respon variabel X1 terhadap X2, respon variabel X1 terhadap Y. Lalu di sini ada respon variabel X2 terhadap X1, respon variabel X2 terhadap dirinya sendiri, dan
respon variabel X2 terhadap variabel Y. Di sini juga ada respon variabel Y terhadap variabel X1, respon Y terhadap X2, dan respon Y terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan estimate var atau VCM. Kita akan kembali ke views, klik view, estimate output, lalu klik estimate, dan berubah menjadi VEC atau Vector Error Correction. Klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Nah, di sini bisa kita lihat jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka berpengaruh. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berpengaruh. Nah, untuk mendapat T tabel, itu kita harus menggunakan rumus. Di mana rumus itu sama dengan T buka kurung. Nah, di sini adalah nilai probability-nya, di mana nilai probability adalah 0,05, dan di sini adalah Dick Freedom ini adalah sampel yang kita gunakan. Nah, saya menggunakan 31 sampel, lalu 31 sampel itu dikurangi dengan 3 variabel yang saya punya, berarti 28. Tutup kurung. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai T statistik itu lebih besar dari T tabel, berarti berpengaruh. Sama juga seperti ini, nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel, maka terdistribusi berpengaruh. Dan yang merah-merah yang sudah saya tandai itu tidak berpengaruh dikarenakan nilai T statistiknya itu berada di bawah nilai T tabel. Nah, kemudian terakhir kita akan melakukan varian deposit. Kita akan kembali ke views, klik view, dan varian decomposition. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul uji varian decomposition-nya. Ini. Nah, di mana ini adalah respon setiap variabel, di mana respon variabel X1 terhadap dirinya sendiri itu menurun dari 100 ke 76. Nah, lalu respon variabel X1 terhadap X2 itu meningkat dari 0 ke 19, dan respon X1 terhadap Y itu meningkat dari 0 ke 3. Begitu juga X2 terhadap X1 itu responnya menurun dari 73 ke 60, dan respon X2 ke dirinya sendiri itu meningkat dari 26 ke 30. Lalu respon X2 ini terhadap variabel Y itu meningkat dari 0 ke 8. Dan dapat dilihat juga di sini respon variabel Y terhadap X1 itu meningkat dari 12 ke 21. Dan respon Y ke X2 itu juga meningkat dari 17 ke 25. Dan variabel Y dan respon variabel Y terhadap dirinya sendiri itu menurun dari 69 ke 52